Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai perusahaan dagang. Intinya sih sama aja sih, daripada perusahaan jasa maupun dagang, hanya beberapa sedikit tambahan. Ya, seperti sesi sebelumnya, itu biasa kita isi biodata perusahaan. Isi biodata perusahaannya sama. Nanti mungkin yang akan membedakan itu di transaksinya saja sih. Ya, transaksinya saja kita tidak banyak menjurnal, ya, tapi seperti mengisi formulir nanti, ya, jadi lebih simple. Jadi untuk misalkan pembelian nanti ke depannya itu nggak perlu lagi kita hafal jurnal, ya, nggak perlu hafal jurnal, jadi nggak usah menjurnal karena nanti udah otomatis, ya, kita isi formulir, hanya isi pembeliannya berapa, angka jumlahnya berapa, selesai, dia menjurnal sendiri. Itu aja sih yang membedakan. Oke, nih isi biodata seperti biasa. Penjurnalan juga ada sih sebenarnya, hanya saja untuk penjurnalan paling nanti di jurnal penyesuaiannya saja. Selebihnya sih sama, ya. Dan transaksinya pun kan untuk di perusahaan dagang sendiri itu hanya pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas. Pembelian pun kan ada yang tunai kredit, penjualan pun tunai kredit. Paling hanya itu aja. Oke, setelah isi data lengkap sesuai dengan yang diminta atau yang ada di soal. Untuk nomornya jangan sampai kosong. Nah, ini kita isi tahunnya, kemudian kita isi berarti biasa bulan Desember saja. Untuk kelas nomornya itu Desember, conversionnya kita sesuaikan di soal. Misalkan mau bulan November, September, kita sesuaikan dengan yang di soal. Di perusahaan dagang ini nanti Bapak akan pecah-pecah si soalnya, materinya, karena memang cukup agak panjang sedikit, ya. Berbeda dengan perusahaan jasa yang bisa dibuat dalam satu video. Ya, kan untuk ini dibuat part-part lah, ya. Jadi kita buat beberapa bagian. Nah, taruh penyimpanannya, kita cari untuk penyimpanannya. Ini seperti pertemuan sebelumnya. Seperti biasa kita akan membuat akun. Pembuatan akun juga sama, dari akun list. Nah, biasanya sih untuk perusahaan dagang ini cukup banyak. Nah, cukup banyak dalam proses pembuatan akunnya. Berbeda dengan perusahaan jasa yang hanya sedikit tuh nama-nama akunnya. Ini cukup banyak. Oke, kita cek dulu apa aja yang ada di akunnya. Bisa kita bikin. Nah, sekarang kita mulai pakai bahasa Inggris saja untuk
saldo nama-nama akunnya. Jadi ada current asset, kemudian nanti kita buat fixed asset gitu kan. Kita akan buat nama-nama akun, cash in bank misalkan ya, ini akun tipenya bank. Nah, nanti ini kalian bisa lihat di modul, nanti modulnya akan Bapak share untuk nama-nama akunnya beserta dengan akun tipenya, nanti Bapak akan share juga. Ada akun receivable atau piutang usaha. Oke, kita buat dulu nama-nama akun untuk kelompok current asset. Memang cukup banyak untuk akun-akunnya. Dari perusahaan. Oke, kita akan buat akunnya lebih. Untuk ini akunnya fixed asset ya, untuk harta tetap itu semuanya fixed asset. Kita masuk liability nih, untuk liability untuk akun kelompok 2. Nah, itu ada current liability,
dan long term liability untuk headernya, untuk nama-nama akunnya ini kelompok nomor 2. Otomatis ketika kita rubah akun tipenya, otomatis nomor akunnya juga akan ikut berubah ya, sehingga tidak akan ada kesalahan dalam penomoran. Jadi ketika kita salah memilih akun tipu, otomatis nomornya pun ikut salah, sehingga kita bisa cross check kan, oh berarti akun tipunya bukan yang ini gitu kan. Jadi kita bisa pilih akun tipe yang lain. Kalau di liability sih paling pakainya account payable, kemudian other current liability, dia otomatis nomornya 2. Termasuk juga untuk utang jangka panjang, long term liability, itu juga nanti otomatis akun nomornya depannya 2. Untuk nomor belakangnya kan itu terserah perusahaan saja. Yang penting nomor awalannya itu sesuai dengan standar. Nah, udah masuk. Kalau kita cek di liability, udah masuk untuk current liability dan long term liability-nya. Kemudian kita equity, ya itu udah sesuai lah, kita nggak usah edit lagi untuk equity-nya, tinggal tambahkan aja nama akunnya. Kita buat akun tambahannya, ada dividen, return earning. Udah masuk semua. Ini ada akun yang sama, kita edit saja namanya, nomornya bisa kita edit. Untuk di income, nah kalau di bahasa di Indonesia tuh revenue, biasanya bahasanya bukan income tapi revenue. Kemudian kita buat akun-akun detailnya, tinggal kita masukkan nomornya saja, udah otomatis nomor akunnya 4. Ketika kita pilih income otomatis 4, kita tinggal masukkan saja nomor-nomor akunnya.
Untuk akun-akunnya nanti akan di-share di grup, nanti ada modul ataupun di web juga nanti di-upload tuh kode akunnya. Berikutnya di cost of sale. Nah, ini di perusahaan jasa ini nggak ada, ya nggak dipakai. Dipakai itu di perusahaan dagang dan manufaktur, ada cost of sale atau HPP, ya. Harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Jadi sini ada HPP-nya kalau untuk di perusahaan dagang. Untuk di perusahaan jasa itu nggak ada. Kemudian untuk expense atau beban atau biaya, nah ini juga tergolong cukup banyak sih kalau perusahaannya. Untuk biaya-biaya nih benar-benar cukup banyak. Ini biasanya juga di akun defaultnya juga sudah ada sebenarnya biasanya. Di akun default dari MIME udah ada, hanya saja mungkin berbeda sedikit penamaan. Itu bisa kita buat lagi juga boleh, atau mau kita edit boleh. Kemudian akun yang berbeda sedikit hapus juga boleh. Selama tidak merubah hasilnya, itu jadi nggak masalah. Nah, jadi ini sih pada dasarnya tahap pertama ini benar-benar mirip dengan yang ada di perusahaan jasa. Pembuatan akunnya juga sama, hanya ada penambahan di kelompok akun HPP saja. Kalau di perusahaan jasa itu nggak ada HPP, perusahaan dagang itu ada. Jadi akunnya lebih banyak. Nah, ini kita bisa delete account saja yang tidak diperlukan kalau ada yang double, supaya tidak salah nanti kita ketika memilih akun, jadi kita hapus saja. Mungkin ada other income sini atau pendapatan lain atau pendapatan di luar usaha biasanya ini. Kemudian ada other expense atau biaya lain-lain atau biaya di luar usaha.
Jadi memang akun di perusahaan dagang nih lebih banyak, apalagi kalau yang aslinya juga lebih banyak dan lebih kompleks. Makanya ketika akan beralih dari manual kemudian beralih ke komputer itu memang cukup lama ya, cukup banyak, cukup butuh waktu lah, biasanya berhari-hari untuk memasukkan nama-nama akun biasanya kalau yang baru beralih tuh. Ini lumayan cukup ribet juga biasanya lama. Biasanya nggak nyampe sehari 2 hari, biasanya dalam seminggu tuh biasanya baru masukin nama-nama akun doang. Ya belum nanti ke yang lain. Nah, ini udah masuk semua nama-nama akunnya. Ini di slide nanti ada di grup. Nah ini dari nama-nama akunnya ya, di perusahaan dagang. Kita bisa cek lagi, jangan sampai ada yang salah kelompok akun. Kita buat pajak dulu ya, pajak. Kita akan tambahkan PPN di sini. Ya karena biasanya kalau perusahaan dagang tuh udah masuk ke PPN ya 10%. Nah, kita bisa pilih new, kemudian kita pilih tax code-nya misalkan PPN atau P10 tuh boleh lah, bebas terserah. Ya, ada yang harus PPN atau P10, kemudian deskripsinya pajak pertambahan nilai. Oke, kemudian yang kita rubah rate-nya, kita bisa rubah. Rate-nya kita rubah jadi 10%, kemudian kita cari untuk akunnya di sini. Jadi kita setting akunnya dulu di sini, kita setting supaya apa? Supaya nanti ketika kita memasukkan itu sudah otomatis langsung ya, jadi nggak perlu pilih jurnal lagi. Tapi kan ini formatnya nanti seperti isi formulir, jadi udah otomatis langsung masuk ke jurnalnya. Nah, ini sama dengan yang di perusahaan jasa. Kita buat dulu link account ya, kita buat dulu untuk link accountnya. Nah ini jadi kenapa tadi tidak perlu kita menjurnal ya, karena sudah di-link-kan di sini. Jadi ketika kita mengisi datanya nanti udah otomatis dibuatkan akunnya. Misalkan di sini masuk ke akun. Nah, ketika penjualan misalkan yang atasnya kita pilih ke
account payable, kemudian di cash in bank. Nah, yang lainnya kita hapus saja. Jadi otomatis nanti jurnalnya dia otomatis menjurnal sendiri kalau di setting di awal. Kita hilangkan saja checklistnya, nanti checklistnya kita tambahkan di akhir. Oke, kita udah masukkan nama-nama akun beserta linknya. Nah, ini untuk editingnya. Kita sekarang edit nama-nama akun yang dirasa tidak diperlukan. Nah, itu bisa klik tanda panahnya, kemudian pilih edit, kemudian delete account. Nah, otomatis terhapus. Nah, sini kalian bisa menghapus beberapa akun yang tidak diperlukan supaya lebih rapih kelihatannya, dan juga kalau ada yang double akun dihapus sehingga nanti kita tidak memasukkan di dua akun tersebut itu kan, jadi hanya salah satu akun yang bisa terisi. Tinggal di delete account saja. Lebih baik kita cek di reliability, kemudian di beberapa kita delete juga. Kita cek satu persatu akun apa yang tidak diperlukan, terus kita delete semuanya yang kira-kira tidak diperlukan. Yang berikutnya kita akan menginput saldo awal. Kita lihat di sini. Nah, ini saldo awal, balance-nya. Kita akan isikan saldo awalnya di yang pertama. Kita masuk ke menu setup balance, account opening balance, sama seperti di perusahaan jasa juga, ini nggak ada bedanya lah ya, sama aja. Oke, kita perbaiki dulu
regional. Kita rubah regionalnya, kita rubah ke Indonesia dulu supaya belum menjadi rupiah. Yes. Sorry. Ini udah jadi rupiah. Sekarang kita inputkan nama-nama ini. Kita buat dua layar lah, biar kita lihatnya. Nah, kita masukkan angka-angkanya, misalkan nih Cash-in Bank kita inputkan 29.500.000, nah, otomatis kemudian petty cash-nya 3.500.000, ini tanpa perlu RP, nanti otomatis sendiri kita di enter. Akun receivable-nya 2.665.000, kemudian isi seterusnya. Untuk akumulasi ini kita pakai min. Nah, untuk akumulasi kita pakai minus karena dia sebagai pengurang. Ini juga pakai minus yang depresiasi equipment. Kemudian masuk ke Maryland. Nah, jadi yang kosong-kosong ini ya dibiarkan juga kosong. Jadi kita masukkan angkanya sesuai dengan yang ada atau yang diminta. Ya, udah selesai. Di bawahnya juga nggak ada lagi. Ini kosong. Nah, ini udah 0, berarti udah sesuai.
kalau kita cek ini misalkan kita buat 9, nah ini kan nggak balance ya. Tapi kalau angkanya sesuai 0 berarti udah balance. Oke, ini berarti udah balance semua. Oke, aja di next berikutnya kita akan buat pengisian data-data perusahaan.